kalau kita mau mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, mengalami berkat-berkat kemerdekaan itu, kita perlu menghidupi ajaran Tuhan. Ya, saudara merasa saudara sudah merdeka? Amin. Ya, merdeka dari apa sih? Merdeka berbicara tentang apa? Arti merdeka itu sendiri adalah bebas dari perhambaan. Ya, mungkin saudara bilang, saya nggak pernah dihambain kok. Ya, mungkin perhambaan itu bukan berbicara tentang secara fisik, tetapi juga bisa berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan kita yang kita nggak bisa hidup tanpa itu. Ya, misalnya, ya perhambaan apa? Sekarang ini yang lagi tren, yaitu kita nggak bisa hidup tanpa telepon kita. Ada yang nggak bisa hidup tanpa telepon? Wah, saya pernah saudara. Ya, saya waktu itu saya pergi ke Shenzhen. Ya, ke Shenzhen saya bawa tas itu. Nah, di tas saya itu ternyata di sampingnya tuh bisa tempat HP, taruh HP. Nah, itu tas itu tuh baru gitu ya. Saya pakai. Nah, saya waktu pakai tuh biasanya saya nggak masukin ke situ. Tetapi waktu hari itu nggak tahu kenapa tiba-tiba saya masukin ke sampingnya. Nah, sesudah itu saya mau jadi saya mau pergi kayak ada chiropractor gitu ya, kayak dipijit gitulah ya. Nah, terus sudah gitu saya cari HP. Lalu sampai saya panik, saya belum pernah panik sepanik itu, gak ada HP-nya tuh saudara-saudara. Ya, saya cari di tempat tas, kok semuanya gak ada. Terus saya bawa tentengan juga gak ada. Wah, saya panik. Terus saya cari, suami saya nggak ikut sama saya ya, karena dia pikir saya mau treatment, jadi dia tunggu saya, dia jalan-jalan. Saya pergi ke tempat yang tinggal tadi, sebelum ke situ kita makan es dulu gitu ya. Ke sana dia nggak ada. Wah, saya panik sekali ya. Dan seringkali sekarang ini kita tuh kalau nggak ada uang nggak apa-apa, nggak ada HP nggak boleh. Karena itu saya nggak bisa telepon suami saya nggak ada, semuanya di dalam. Ya, saya sampai panik tuh, saya ke WC, cari lagi ke WC gitu. Ternyata akhirnya saya oh ya, ingat saya, ya ampun, sampai orang yang ada yang mau ngemijitin saya itu sampai ketawa dia, sampai sekarang dia ingat saya, karena heboh banget saat itu waktu saya kehilangan HP. Ya, mungkin kita bilang kita nggak diperhamba kok. Penjajahan mungkin kita di sini ini nggak pernah nggak pernah dijajah, karena kita udah lewat. Nggak ada yang lahir tahun 1945, ada sebelumnya. 80 tahun udah nggak di sini ya, saudara nggak bisa di sini. Kemerdekaan berbicara keadaan bebas, lepas, tidak terjajah lagi, kebebasan, kemerdekaan itu ya. Kita sudah merayakan minggu yang lalu ya, 80 tahun Indonesia merdeka ya. Dan ternyata bukan hanya Indonesia merdeka di tahun 1945. Ada 3 negara lain yang merdeka di tahun 1945 ya. 3-nya adalah Vietnam. Saudara tahu Vietnam ya? Nah, Korea. Oh, nggak ada yang nggak tahu Korea ya. Korea, drama Korea terlalu heboh gitu ya. Terus Austria bukan Australia, tapi Austria itu di Eropa ya. 3-4 negara ini merdeka di tahun 1945. Tetapi kita lihat setelah 80 tahun kemudian, hari ini kita lihat keadaan sosial politik, ekonomi, semua berbeda. Kenapa? Karena dalam menghadapi kemerdekaan itu, sesudah merdeka, bagaimana kita membangun hidup kita dalam kemerdekaan itu, it counts ya. Itu akan terlihat sesudah sampai hari ini. Dan
kita sungguh sangat harus, ya barusan aja saya tadi ibadah pertama saya melayani, sudah itu saya keluar makan, saya dapat terima telepon dari seorang tante yang dia telepon saya, Indonesia lagi kacau ya. Oh ya, saya bilang nggak tahu juga ya. Tapi saya nggak terlalu suka dengan politik. Bagi saya politik adalah permainan gitu ya. Oh dia bilang, ya mungkin ya hari-hari ini bilang susah kerja segala macam. Dari merdeka sampai sekarang itu tuh kenapa saya ngomong ini? Itu berbicara tentang kita, saudara. Kita dimerdekakan pada saat kita percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus. Nah, mungkin saudara ada yang 20 tahun, 30 tahun gitu ya. Saya lahir baru lagi tahun 98 sampai sekarang 27 tahun ya, kira-kira saya juga di Agustus. 27 tahun saya ingat waktu itu saya tuh dibaptis dengan beberapa orang ya. Tetapi saya nggak tahu 20 dari beberapa orang itu yang masih menetap di Hong Kong atau masih melayani, masih bergairah cinta Tuhan tuh nggak banyak ya. Kemerdekaan bukan iya, itu ada momen sesaat waktu kita memproklamirkan kemerdekaan ya. Tetapi sesudah itu bagaimana kita menghidupi, melihat kemerdekaan itu. Bahkan kita lihat Indonesia dibilang merdeka, enggak juga ya. Masih banyak penjajahan yang kita bukan secara kayak tentara datang kayak seperti dulu ya kakek saya. Kalau kakek saya tuh saya nggak pernah ketemu kakek saya karena kakek saya itu waktu itu kita di daerah, kakek saya tuh termasuk orang yang terpelajar. Kakek dari mama ya, dari ibu saya. Kakek saya tuh waktu itu umur nggak tahu 30-an mungkin ya, istrinya masih mengandung anak terakhir. Dan dia tiba-tiba diambil dan nggak pulang lagi. Jadi kakek saya tuh nggak tahu meninggalnya di mana, kenapa atau apa, kita nggak tahu. Ya, dan anak yang dikandung istrinya, yaitu nenek saya, nggak pernah lihat papanya. Kita mungkin nggak lihat penjajahan seperti itu lagi. Tetapi sebenarnya kalau kita tidak menjaga kemerdekaan kita, itu si penjajah ya, kita boleh ngomong penjajah itu sekarang ini nggak lagi dalam bentuk kekerasan, tapi bisa juga dalam bentuk banyak hal ya. Makanya kita perlu menjaga kemerdekaan kita. Hari ini kita akan belajar tentang kemerdekaan ya. Kita baca di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yuk kita sama-sama baca ya. Jam segini ini tuh paling enak untuk diem-diem langsung gitu ya. Ya, yuk kita kenceng yuk. 1, 2, 3. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, kalau kalian hidup menurut kalian sungguh-sungguh pengikutku, maka kalian akan mengenal dan akan dibebaskan. Di sini kita boleh belajar ada beberapa kunci untuk kita bisa terakhirnya dibebaskan ya. Satu adalah sudah percaya. Apakah di sini semua sudah percaya? Sudah dibaptis? Amin. Ya, pada saat kita dibaptis, kita tahu bahwa kita itu dimasukkan ke air dan kita diberitahu pada saat kita dimasukkan di dalam air, kita itu segala dosa dan manusia lama kita itu dikuburkan di dalam air dan kita bangkit kembali dari air, mencerminkan bahwa kita manusia baru. Kita lahir baru, dimerdekakan, dibebaskan. Ya, itu tanda dari kemerdekaan, proklamir. Ya, kita memproklamirkan kemerdekaan kita pada saat kita dibaptis. Tapi sesudah itu,
Di sini dikatakan untuk kita boleh mengalami kebebasan, kita perlu menghidupi menurut ajaran Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, kita perlu menghidupi. Menghidupi bukan berbicara hanya hari Minggu. Oh, hari Minggu, oke, saya hidupi ajaran Tuhan. Saya ketemu orang lebih meramah, ya saya saya membagikan traktat, ikut kul, segala macam kegiatan hari Minggu. Tapi di sini dikatakan, kalau di dalam terjemahan yang lain, kalau kalian hidup menurut. Hidup itu artinya adalah terus dan menerus menghidupi ajaran Tuhan. Bukan hanya seminggu sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 5 hari, bukan hanya kadang-kadang pada saat keadaan baik. Ya, kalau kita mau mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, mengalami berkat-berkat kemerdekaan itu, kita perlu menghidupi ajaran Tuhan. Dari menghidupi itu dikatakan kalau kita menghidupi, kita akan disebut pengikut-pengikut Kristus. Ya, bedanya pengikut dengan fans atau penggemar adalah fans adalah hanya dari jauh dan senang. Dan kadang-kadang boleh ikut, boleh enggak. Tetapi pengikut, murid adalah mau nggak mau harus ngikut, ya, ngikuti jejaknya Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik. Tetapi ujung-ujungnya, kalau kita tahu kita mengikuti ajaran Tuhan, kita akan mengenal Allah yang benar, Allah yang bukan hanya disampaikan oleh pengkhotbah, gembala, guru ataupun siapapun, tapi sungguh-sungguh pada saat kita menghidupi ajaran Tuhan, kita baru tahu, baru mengenal, oh Tuhan yang saya sembah itu beda dengan yang dulu saya pikir. Saya pikir Tuhan yang dulu saya ini tuh nuntut aja, mau uang saya, mau waktu saya, mau ini saya, mau itu saya. Tetapi pada saat kita boleh hidupi dan kita mengikuti, kita akan mengenal Tuhan kita, bahwa Tuhan kita enggak seperti yang dulu saya pikir, ataupun dulu yang orang lain bilang. Ya, seringkali banyak orang nggak mau ikut Tuhan karena mereka mendengar temannya bilang, gereja itu cuma mintanya uang, gereja itu hamba Tuhan itu cuma maunya ini dan itu. Selalu kalau kita mendengar orang ngomong, itu nggak berbeda pada saat kita menghadapinya. Tapi banyak kali orang-orang yang belum di dalam Tuhan nggak mau masuk gereja karena mereka melihat dan mendengar orang-orang yang berbicara tentang hal yang buruk dari gereja. Ya, nah pada saat kita bisa mengenal Tuhan kita dengan benar, itulah kita akan dimerdekakan. Ya, hari ini kita akan belajar untuk terus, bukan hanya saat kita dibaptis, kita percaya, kita merdeka, tapi kita akan terus progres dalam kemerdekaan kita. Kita semakin dimerdekakan. Ya, kita manusia terdiri dari roh, ya, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh pada saat Tuhan menciptakan manusia, roh Tuhan secara sempurna, ya, turun kepada atas manusia sehingga manusia tuh mengalami bumi seperti di surga. Kenapa sekarang manusia nggak mengalami? Kadang-kadang orang Kristen pun tidak mengalami bumi seperti di surga karena kita tidak kepenuhan roh, 7 roh itu. Tetapi Tuhan memberi kita janji, dan Tuhan memang mempunyai satu maksud untuk supaya kita mengalami kembali surga di bumi.
Bagaimana caranya? Roh apa sih tujuh roh Allah itu? Yaitu ada roh apa? Roh Tuhan akan ada padanya, roh kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, apa? Pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, berapa kali pernah nggak kita inget dulu sebelum kita dalam Tuhan, kita banyak melakukan hal-hal yang bodoh. Ya, hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Kita pikir, wah waktu itu ya dengan bertambahnya umur, dengan pengalaman-pengalaman ya kita diberikan, dan pada saat kita berjalan dengan Tuhan, kita boleh mengklaim. Ya, karena roh ini Tuhan sediakan bagi setiap kita yang sudah percaya, saudara. Ya. Dan kenapa ini bisa hilang? Karena pada saat manusia jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah dan roh Tuhan ditarik kembali dari diri manusia. Sehingga kita pada saat kita percaya, Tuhan akan, kata yang tepat adalah menyediakan, tetapi kita punya andil untuk mendapatkannya. Ya. Bagaimana kita mendapatkannya adalah kita meminta dan terus menantikan, dan bukan dengan pasif, tapi kita terus menghidupi kebenarannya dan kita terus meminta, sehingga kita akan tiba-tiba kita merasa kita punya roh yang bijaksana, ya, bisa mengerti hal-hal yang kita nggak mengerti dulunya. Kita bisa memberi nasihat kepada orang lain. Kadang-kadang yang kita bilang, wow, dari mana itu datangnya? Ya, kita bisa menasihati orang dengan kata-kata nasihat yang dari Tuhan. Kita bisa menjadi kuat. Dulu mungkin kita nggak kuat. Dan terlebih lagi, pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini adalah yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, pada saat kita jatuh dalam dosa, mungkin dulu saudara bilang, orang dunia juga kadang-kadang bisa lebih bijaksana, lebih pintar, lebih hebat dari kita. Iya. Mereka kadang-kadang bisa lebih sukses dari kita, orang-orang percaya. Karena kenapa? Dunia, musuh juga bisa memberi hikmat kepada mereka. Tetapi bedanya, hikmat Allah dengan hikmat dunia adalah hikmat Allah di Yakobus 3 katakan, hikmat Allah murni, ya, hikmat Allah itu lemah lembut, nggak sombong, nggak apa, ya saudara bisa baca sendiri kalau misalnya di Yakobus 3 ayat 17, ya, kalau saudara lihat. Nah, kita perlu mengerti bahwa hikmat roh Allah, 7 roh Allah ini itu kita perlukan, dan itu tidak merusak kita. Tetapi kalau roh dunia, roh musuh yang memberi kita, dia pasti akan menuntut sesuatu dari kita. Ya, sehingga kita lihat orang-orang yang sukses, mereka secara status mereka di atas, secara ekonomi mereka begitu berlimpah, secara keluarga mungkin bagus. Tetapi kenapa banyak dari mereka melakukan sesuatu yang merusak dirinya? Karena di dalam diri mereka nggak ada damai. Ya. Kedua adalah jiwa. Kita manusia bukan hanya dari roh, tetapi jiwa. Roh itu mengaruhi seluruh keberadaan kita. Kalau kita tahu, ya, banyak kali kita merasa tubuh itu yang penting. Ya, sebenarnya kita ini manusia roh yang tinggal di dalam tubuh. Ya, kalau kita manusia roh kita kuat, apapun yang kita hadapi, kita bisa menghadapinya dengan kuat, dengan sukacita, dengan damai. Jadi yang menjadi penopang dari manusia itu adalah roh. Sesudah itu di dalam roh itu ada hati, ya, hati yang bukan berarti jantung, tetapi hati yang akan mempengaruhi apa, saudara? Ya, saudara lihat itu ada pikiran dan intensi. Ya, intensi apa sih intensi? Intensi adalah
maksud ya, maksud hati gitu. Nah, di maksud hati itu akan dipengaruhi dengan pola pikir. Ya, pola pikir kita dengan logika dan intuisi. Intuisi itu apa sih? Intuisi itu gerak hati, kemampuan untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Ya, kadang-kadang pada saat kita punya, makanya Tuhan katakan kita perlu membaharui di Roma 12, membaharui budi pekerti kita melalui pola pikir. Pada saat pola pikir kita benar, kita semuanya akan benar. Dan terakhir adalah tubuh. Tubuh itu hanya sebagai apa ya, seperti telepon. Ya, telepon ini saudara lihat seperti ini, tetapi sebenarnya bukan bentuknya yang luar yang membuat telepon ini bisa bekerja dengan baik. Ada yang setuju dengan saya? Ya, biarpun mungkin telepon kita udah jatuh berkali-kali, udah kena udah penyok, udah jelek mungkin ya, itu nggak mempengaruhi yang di dalam. Yang di dalamnya yang penting tuh apa sih saudara? Telepon ini, SIM cardnya, ataupun remnya, itu namanya apa ya, rem ya? Apa itu namanya? Ya itu jiwanya tuh ya di dalamnya. Kalau itunya nggak berjalan, kalau itunya udah kecil atau apa, sebagus apapun saudara luarnya telepon ini nggak berguna. Dan terakhir ada SIM card. Ada SIM card baru telepon bisa jalan ya saudara ya. Ya, sebagus apapun saudara pakein bling-bling, saudara pakein apapun, percuma. Setiap kita punya jiwa, punya tubuh. Tubuh hanyalah luarnya doang, casingnya doang. Ya, casing tahu ya saudara ya, yaitu dimana kita perlu hanya untuk supaya ya di sini dikatakan bahwa tubuh itu terdiri apa, dari luarnya ini ya, mata, apalagi saudara, ya itu semua ya, semua yang kita tahu. Tetapi yang menjadi kekuatan kita adalah yang di dalam ya, yang di dalam itu. Oke, nah jiwa itu Tuhan katakan di dalam ayat yang berikut adalah di 2 Korintus 3 katakan Tuhan adalah roh yang beri kehidupan, ya, di mana Ia berada di situ ada kebebasan atau kemerdekaan. Kita perlu menginikan roh jiwa kita. Kenapa kita bisa percaya dan sesudah itu bertahun-tahun kemudian kita masih tetap sama? Jiwa kita penuh konflik, ya, konflik batin, khawatir, takut, intimidasi, semua masih menghantui, masih mengendalikan kita. Tapi di sini dikatakan pada saat kita mau memberi diri kita dipulihkan, ya, HMC adalah salah satunya saudara. Ya, kalau ada yang belum mengikuti HMC 1 Oktober kita ada HMC di mana kita akan semua mungkin trauma masa lalu yang membuat jiwa kita belum pulih itu bisa menjadi sarana untuk kemerdekaan kita, ya. Oke, dari jiwa kita di mana roh Allah ada, dan berikan dirimu dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, dan bahasa roh adalah salah satunya. Ya, ada yang belum dibaptis Roh Kudus? Ada? Kalau sudah semua, perbanyak bahasa roh. Karena bahasa, dengan kita berbahasa roh, kita tuh membangun diri kita. Ya, hal-hal yang kita tidak tahu masih mengendalikan kita, itu bisa Roh Kudus ingatkan. Karena di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Pastikan hidupmu, jiwamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, yang ketiga adalah tubuh. Ya, biarpun dia hanya casing, biarpun dia hanya sebagai pelengkap, ya, kalau
coba kalau kita cuman nggak ada casingnya seperti telepon misalnya, ya, nggak ada casingnya, cuman kelihatan tengkorak gitu ya, ada apa? Ya baru Jumat yang lalu saya pergi mengunjungi mantu saya punya nenek, ya, udah umur 9, udah mau 95 tahun. Dia udah sakit koma 4 bulan di rumah sakit. Dia jatuh 4 bulan yang lalu kalau nggak salah, di otaknya ada pendarahan sehingga dia di kepalanya sini kanan dibuka dibereskan, tapi tengkorak ya, ininya nggak ditutup kembali karena dokter melihat perkembangannya untuk supaya dia bisa, ini mungkin perlu operasi lagi tapi sampai sekarang ya nggak bisa. Jadi yang saya lihat adalah kalau kita kan keras ya, dia cuma ini di sini penyok ke dalam, saudara. Ya, jadi kita kan keras nih, otak kita kan dibungkus sama tengkorak sehingga bisa berbentuk. Coba bayangkan kalau kita nggak ada tubuh, nggak ada tubuh, berarti kita akan jalan-jalan cuma tinggal tulang. Ya seperti saudara lihat skeleton apa bahasa Indonesia? Tengkorak ya, yang jalan-jalan kayak begitu, nggak ada. Nah, tubuh ini setiap kita tubuhnya berbeda ya. Ada yang putih, ada ini, nggak apa-apa. Casing, semua casing tuh berbeda. Yang penting intinya adalah di dalam. Ya, yang di dalam itu yang menginikan. Nah, seringkali kita lebih mementingkan, lebih memperhatikan yang di luar. Wah, pakai baju yang cakep, yang dandan segala macam, dan kita lupa yang di dalam jiwa kita, roh kita. Sehingga yang di luarnya kelihatannya bagus, tapi di dalamnya bobrok, di dalamnya hancur, di dalamnya maksudnya belum pulih. Sebenarnya yang menopang hidup ini, ya biarpun kalau tengkorak, dia jalan, dia kuat segala, itu ya memang gak sebagus kalau dia dibungkus gitu ya. Begitu juga telepon. Kalau telepon cuma kita pegang apa aja tuh, motherboardnya atau apa aja, ya juga bingung juga bagaimana mau ngomongnya, mau ngedengar suaranya kan gak bisa. Nah, tubuh itu hanya sebagai sarana untuk bisa dengar gitu ya. Padahal dengar ini cuman lobangnya, tapi di dalamnya, kalau di dalamnya nggak berfungsi, dengar nggak kedengeran, saudara. Ya, pernah tahu ya, orang ya, kita punya 2 lubang telinga, tetapi kalau masuk ke sini, di sininya nggak berfungsi, nggak kedengeran juga. Jadi yang menjadi inti ada di dalam, bukan di luar. Ya, nah, biarpun begitu, pada saat manusia jatuh dalam dosa, tubuh ini juga mengalami kejatuhan. Karena apa yang ada di dalam itu akan kelihatan di luar. Kalau roh kita nggak kuat, jiwa kita nggak kuat, itu akan menimbulkan efek ke tubuh biarpun hanya casing. Kita bisa dilahirkan dari berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dari anak yang menjadi kuat, sehat, ya itu puji Tuhan, saudara, kalau dilahirkan dengan sehat. Tapi ada kita juga yang dilahirkan yang 7 bulan ataupun yang dengan keadaan yang lemah. Itu kita nggak bisa milih, ya. Tetapi saudara tahu, keselamatan itu mencakup kesembuhan, paket keselamatan. Pada saat kita percaya Tuhan, apapun dulu yang pernah kita lakukan yang merusak, membahayakan tubuh ini dengan semua organnya, Tuhan sanggup sembuhkan, saudara. Tetapi kita juga pegang andil di dalamnya, oke? Sehingga kita juga perlu menjaga tubuh kita dari hal-hal yang membahayakan. Kita lihat sekarang dengan teknologi yang modern, memang hidup lebih mudah. Ya, untuk naik ke tingkat 3 kita punya lift.
Dulu nggak ada lift, kita naik tangga. Tetapi kita lihat orang-orang dulu yang nggak menikmati teknologi ataupun kemudahan-kemudahan lebih sehat loh. Saya ingat Musa 120 tahun nggak pikun tuh. Kaleb 85 tahun tetap katakan, berikan aku gunung itu. Kenapa kita nggak usah 50, 60, 40 aja juga kadang-kadang suka lupaan. Kenapa? Ternyata saudara dan saya kira sosial media yang begitu enak, yang menjangkau kita, itu tuh merusak otak kita loh. Tahukah saudara? Sosial media, ada satu kemarin saya lihat di IG, katakan pada saat kita nonton video yang berapa detik aja, itu tuh membuat otak kita tuh, dia ada kasih perbandingan bahwa yang suka nonton, suka buka HP atau apa ya, ini dengan yang ini beda, otaknya beda. Makanya kenapa Musa 120 tahun nggak pikun. Sekarang ini kita 40 tahun aja udah lupa karena HP. Jadi ada hal-hal yang perlu Tuhan menyiapkan, tapi kita juga punya andil di dalamnya. Kita sekarang ini makanan begitu rupa, wow, dari asin, manis, pedas, segala macam. Orang Israel cuma makannya apa ya saudara? Ya memang ada seorang hamba Tuhan katakan, mungkin dia udah meninggal tuh. Tuhan Yesus kalau makanya Tuhan Yesus lahir di Indonesia. Dia lahir kalau saudara pernah tahu pergi ke Israel, makanan Yahudi itu nggak enak banget saudara. Makanan Indonesia memang enak. Makanya dia bilang Tuhan Yesus untung nggak tinggal di Indonesia. Ya, begitu banyak makanan begitu enak. Dan sehingga membuat kita bagaimana Kak? Sekarang ini kita tahu manusia nggak mati kelaparan lagi. Tahukah saudara? Malah manusia itu mati kekenyangan. Iya, tahukah saudara bahwa kita mati kekenyangan? Ya mati kekenyangannya bukan berarti kita maksudnya ini, tapi dengan banyaknya makan, kolesterol bertambah, gula tambah, ya bukannya jadi manis ya, jadi gulanya juga darahnya juga manis gitu ya, segala macam bertambah. Nah itu, jadi manusia sekarang ini bukan mati kelaparan, tapi mati kekenyangan. Pastikan saudara jangan mati kekenyangan. Ya, kita punya andil untuk menjaga tubuh kita. Karena dari tubuh ini itu saling berhubungan. Pertama, kita harus menjaga jiwa kita, roh kita. Ya, dari sanalah aliran kehidupan mengalir. Dari roh ke jiwa. Kita sesudah pada saat jiwa kita merasakan damainya Tuhan, sukacitanya Tuhan, kasihnya, kebaikannya, kemurahannya, kesabarannya, itu buah roh. Itu akan membuat kita senang. Kenapa banyak orang bisa memakai makanan untuk memuaskan dirinya? Karena dia nggak punya buah roh ini. Pelampiasannya ke makanan, pelampiasannya nonton, pelampiasannya apalah segala yang merusak. Biarlah kita bisa mengerti bahwa Tuhan menginginkan kita. Oke, kita next ya, kita baca dulu yang terakhir ini di Yohanes 10 ayat 10 kita baca sama-sama. Oh, ini ya. Oke. Kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya
untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan Yesus tahu tubuh kita ini memang rentan, ya, dan Dia mati dengan tubuh jasmani supaya kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat. Di sini bukan berarti hanya roh, di sini bukan berarti jiwa, tapi seluruhnya, termasuk tubuh kita, ya, sehingga kita boleh mengalami kudus, tak bercela dan tak bercacat. Next. Dan di Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan merusak. Tetapi aku datang hidup berlimpah-limpah. Katakan, hidup berlimpah-limpah. Hidup berlimpah-limpah. Tuhan Yesus datang supaya saudara dan saya bukan hanya secara roh berlimpah-limpah, bukan hanya jiwa kita mengalami kasihnya, mengalami sukacitanya, damainya, tapi juga tubuh yang sehat, yang kuat. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kemerdekaan itu? Adalah kita mengejarnya. Sudah disediakan, tetapi kita perlu mengejar. Ya, secara roh kita mengejar Tuhan. Kita mencari Dia dan Dia akan penuhi kita. Kita minta, maka akan diberi. Kita mengetuk pintu, maka akan dibukakan. Ya, kita berseru dan Dia akan berikan kepada kita. Dan sesudah itu, bagaimana kita boleh mengalami adalah seperti tadi, katakan hidup dalam ajarannya. Hidupi, baca firman-Nya. Kita tahu satu potong, kita lakukan. Kalau itu masih kita belum lakukan, kita lakukan. Kita minta anugerah, kita minta kemampuan dari Tuhan untuk melakukannya. Sehingga kita boleh bebas. Kita boleh mengalami kemerdekaan. Dan lagu kemerdekaan kita dibilang 17 Agustus 5, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka selama hayat. Lihat sih di kandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Sebenarnya lagu ini kemarin saya waktu tanya Kak Feli, ada nggak sih lagu yang seperti ini? Ya, itu bisa dipraktekkan dalam kerohanian kita. Pada saat kita merdeka, harus katakan tetap merdeka. Dan bagaimana caranya kita bisa tetap merdeka adalah tetap setia dan tetap sedia menjaga-jaga. Karena musuh akan selalu mencari celah, mencari kesempatan untuk memperhamba kita lagi, untuk membuat kita kembali lagi dalam perhambaan. Jadi 17 Agustus adalah kelahiran Indonesia. Berapa tanggal hari kelahiranmu? Bukan hari kelahiran engkau dilahirkan oleh ibumu, tapi hari kelahiran di mana engkau dibaptis. Itulah hari kelahiran kita secara rohani. Ya, lagu ini bisa saudara terapkan di dalam sendiri. Ya, saudara mungkin saya lupa tuh saya lahirnya tanggal berapa di dalam Tuhan. Tapi kira-kira Agustus tahun 98. Ya, itulah hari kemerdekaan saya. Saya mau katakan saya merdeka dan tetap akan merdeka. Bagaimana saya tetap merdeka adalah saya tetap setia dan mempertahankan kemerdekaan saya, tetap setia dan tetap sedia. Sedia dalam arti saya harus jaga-jaga. Jaga-jaga jangan supaya saya kembali diperhamba, kembali dijajah oleh musuh. Oke? Terakhir, kemerdekaan itu bukan hanya tentang tubuh, jiwa, roh kita. Tetapi ada hal-hal
yang kita perlu mengerti bahwa kemerdekaan juga disediakan bagi setiap kita yang mungkin di dalam keluarganya ada kutuk. Ya, saya tahu waktu dulu saya hidup, dulu saya waktu baru aja lahir baru, saya melihat satu pattern ya, satu pola di dalam keluarga saya adalah perceraian. Ya, nenek saya yang tadi saya bilang cerai hidup karena suaminya diambil orang Jepang, dibunuh atau apa. Mama saya juga cerai dan saya juga hampir cerai sebelum saya lahir baru. Dan saya melihat itu dan saya katakan saya tidak akan. Ya, karena Tuhan Yesus katakan dia sudah mati di kayu salib untuk kutuk-kutuk saudara dan saya. Jadi apapun kutuk yang ada di dalam keluargamu, mungkin mati muda, mungkin miskinan atau apapun, kau punya satu janji Tuhan. Bahwa Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus menjadi terkutuk supaya kita diberkati. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Waktu itu mati di kayu salib adalah mati yang orang-orang yang dikutuki. Ya, jadi kita punya perlindungan, kita punya janji Tuhan bahwa kutuk tidak punya kuasa. Sesudah saya tahu kebenaran itu, saya keputuskan, saya katakan kepada juga bukan untuk saya, tapi keturunan saya yang berikut tidak akan mengalami kutuk itu lagi. Ya, baik kutuk sakit penyakit, juga saya melihat satu pola di dalam keluarga saya, ada sakit penyakit dan saya tahu itu dan saya putuskan. Untuk kita mengalami kemerdekaan itu, kita harus mengerti ya bahwa ini juga termasuk kutuk, juga termasuk kesakitan. Tuhan kadang-kadang bisa izinkan kesakitan lewat dalam hidup kita. Ya, supaya kita mengalami dia, supaya kita melihat kuasanya. Tetapi kalau kesakitan itu terus menerus, ya, tanpa sebab, tanpa apa, ataupun kegagalan, ya, kita harus cari tahu kenapa. Apakah ada perjanjian keluarga saya dengan kuasa-kuasa kegelapan? Ya, orang-orang Indonesia paling juga sangat gampang untuk memakai kuasa gelap. Saudara jangan pikir kuasa gelap itu memberi dengan percuma. Dia pasti akan menuntut. Nah, itu putuskan. Kita punya janji dari Tuhan bahwa kemerdekaan itu termasuk juga kesakitan, kegagalan, kemiskinan. Tadi katakan di Yohanes 10 ayat 10 bahwa tuh hidup yang berkelimpahan. Bagaimana kita bisa hidup berkelimpahan kalau tubuh jiwa roh kita, roh jiwa tubuh kita sehat, tapi kita miskin? Hutang sana sini, dikejar sana sini. Apakah saudara bisa tidur tenang? Pasti nggak bisa. Tapi yang bisa, ada juga orang yang bisa tidur tenang sih dengan hutang seabrek. Ya, sudah terbiasa saudara ya. Tetapi kebanyakan orang kalau hutang pasti takut ya. Ada telepon bunyi langsung dur gitu ya. Wah, ini penagih hutang atau apa. Jadi Tuhan mau saudara dan saya tidak mengalami kemiskinan. Bukan hanya tubuh, jiwa, roh, tapi keuangan, hubungan. Masa depan kita juga adalah masa depan yang penuh pengharapan. Itulah kemerdekaan yang sejati, saudara. Ya, biarlah itu membuat kita mengerti bahwa kita perlu mengejarnya. Kita perlu katakan, Tuhan terima kasih Engkau sudah sediakan saya kekayaan. Ya, kekayaan roh, jiwa, tubuh, dan semuanya. Ya, kalau sekarang ini saudara kita sudah semua percaya, kita sudah dimerdekakan. Tetapi kalau ada saat ini saudara sedang mengalami, mau dijajah kembali, mau dikuasai kembali, ingat, perangi itu. Kalau perlu puasain, ya,
Kalau ada kutuk, ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengendalikan saudara, kita punya kuasa. Biarlah kemerdekaan kita alami seutuhnya. Amin saudara. Saya nggak tahu dengan keadaan saudara sekarang ini. Tapi kalau adakah di antara saudara yang saudara mengalami hari-hari ini, saudara merasa saudara mau kembali dijajah, mau kembali dikendalikan, baik secara roh, baik secara jiwa, baik secara tubuh, baik secara keuangan dan hubungan. Datang kepada Tuhan saat ini.